Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Durus Samin halaman ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir. Maka adalah ayat dan hadis ini menunjukkan tiada kesudahan kamalat Allah Ta'ala, dan tiada diberatkan kita oleh Allah melainkan dengan mengetahui barang yang diberikan oleh syarak bagi kita atas dalil, yaitu 20 sifat, dan menggugurkan atas kita dengan karunia-Nya Allah, memberatkan dengan barang yang tiada diberikan bagi kita atasnya dalil, yaitu yang lebih daripada 20 tersebut yang lagi akan datang sebutnya. Yakni tiada wajib kita belajar supaya kita ketahui satu-satu dengan tafsir yang lebih, melainkan yang 20 sifat ini juga, dan yang lebih daripadanya wajib kita ketahui. Lagi kita i'tiqadkan Allah Ta'ala mempunyai beberapa sifat kamalatnya, tiada hingga dan tiada ada kesudahannya. Maka tiap-tiap sifat yang sempurna itu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia, dan tiap-tiap kekurangan yang tiada patut bagi Tuhan kita itu mustahil ia bersifat dengan dia. Jadi dari segala dalil, baik ayat Al-Quran ataupun hadis, hanya menjelaskan secara terperinci 20 sifat Allah. Bukan berarti sifat Allah itu tertentu cuma 20. Segala sifat-sifat yang menunjuki Allah itu sempurna wajib bagi Allah, dan wajib kita i'tiqad, wajib kita yakini demikian. Segala sifat yang menunjuki Allah itu sempurna itu wajib bagi Allah, dan segala sifat yang menunjuki Allah itu kekurangan mustahil bagi Allah. Apa arti wajib? Tidak terbayang pada akal apabila yang demikian itu tidak ada. Apa itu mustahil? Tidak terbayang pada akal apabila yang demikian itu ada. Maka termasuk mustahil menyamakan segala sesuatu apapun, apakah itu zatnya, apakah itu sifatnya, apakah itu perbuatannya, dengan makhluk. Itu menunjuki Allah kekurangan. Menyamakan zat Allah dengan zat makhluk itu membawaki kekurangan bagi Allah. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu menunjuki kekurangan bagi Allah. Menyamakan perbuatan Allah dengan makhluk juga demikian. Kenapa menunjuki kekurangan? Karena yang namanya makhluk adalah
zat yang serba kurang, sifat yang serba kurang. Ketika disamakan dengan zat yang serba kurang, pastinya yang disamakan itu juga menunjuki kurang. Ketika disamakan dengan sifat yang serba kurang, maka yang disamakan itu pun akan menunjuki kurang. Oleh karenanya, termasuk menyamakan dengan makhluk, mengisbatkan tempat bagi Allah. Kenapa mengisbatkan tempat bagi Allah termasuk menyamakan dengan makhluk? Karena yang butuh kepada tempat tentu sesuatu yang masih lemah. Bukti lemah butuh. Maka bila mana kita katakan Allah butuh kepada tempat, sama dengan Allah juga lemah. Bukti lemah masih butuh. Dan ketika kita katakan Allah itu bertempat, maka sedikit tidaknya menyamai zat Allah dengan zat makhluk. Pada hakikatnya zat yang butuh kepada tempat itulah zat yang wujudnya daripada kumpulan beberapa bahan. Sedangkan Allah zat yang bukan hasil berkumpul daripada beberapa bahan. Karena zat Allah dengan zat makhluk, hakikat diri zat itu beda. Hakikat awal kejadian adanya zat pun beda. Maka ketika sama-sama ada, tetap yang ada itu berbeda. Oleh karenanya, mukhalafatuhu lil hawadis, beda Allah dengan makhluk. Maka yang dimaksud di dalam pembahasan tauhid beda awal kejadian, bukan yang dimaksud dalam tauhid beda setelah ada. Karena setiap yang beda setelah ada belum tentu beda kejadian awal mula ada. Dan setiap yang berbeda awal kejadian ada, pasti berbeda ketika telah ada. Beda ada Allah dengan ada makhluk, awal kejadian ada beda. Adanya Allah, ada bidzat. Artinya hakikat memang mesti ada. Tidak tertasawur oleh akal bila mana Allah tiada. Maka ada Allah tidak pernah didahului oleh tiada. Itulah maksud wajib ada. Sedangkan ada makhluk, ada bil ijad. Artinya ada setelah diadakan. Ketika telah diadakan, wujudlah ada, hilang tiada. Awal kejadian ada, itu berbeda. Setelah ada, pasti berbeda. Sebaliknya, ketika berbeda setelah ada, belum tentu berbeda kejadian awal ada. Contoh, anak dengan ayah itu beda. Karena lebih tua ayah daripada anak, lebih muda anak daripada ayah. Kakek dengan cucu itu berbeda. Berbeda kejadian setelah ada. Sedangkan awal mula ada sama. Anak ada setelah melalui tiada. Ayah ada pun demikian. Kakek juga sama. Maka setiap berbeda ketika telah ada, belum pasti berbeda kejadian ada. Setiap berbeda kejadian ada, pasti berbeda ketika telah ada. Maka beda Allah dengan makhluk. Beda awal ada. Tidak dimaksudkan beda setelah ada. Karena menyebeda awal kejadian ada, setelah ada pasti beda.
Apa yang beda? Beda zatnya, beda sifatnya, beda perbuatannya. Zat Allah yang pertama, ada zat Allah wajib, ada zat makhluk harus. Sifat Allah wajib ada, sifat makhluk harus. Perbuatan Allah wajib ada, perbuatan makhluk harus. Zat Allah esa. Bagaimana yang dimaksud dengan esa? Bukan hasil daripada kumpulan, tidak ada bandingan. Nah, contoh lain, hana sifat Allah esa, buat Allah esa, beda. Kemudian beda rasa gobut juga demikian. Buat getanyo makhluk cuma pelahir sebab, buat Allah gewujudkan akibat. Mampukah manusia melahirkan akibat? Tidak. Cuma legetanyo pelahir sebab sagai. Contoh yang mudah, apui putepeh ngan kaya tu enam sagai. Yang pututung kaya tu nyen buat Allah. Saka boh lam iya enam sagai mampu. Yang pumameh Allah. Sira boh lam kuah. Yang pemasin Allah. Benda tajam berkenang dengan benda tertentu. Yang puputuh Allah. Kita cuma mampu melahirkan sebab, sedangkan yang wujudkan akibat adalah Allah. Maka kembali kepada pokok masalah, seluruh sifat yang menunjuki bahwa Allah itu sempurna itu wajib bagi Allah. Segala sifat yang menunjuki Allah itu kekurangan itu mustahil bagi Allah. Artinya tidak akan diterima oleh akal apabila ada yang demikian pada Allah. Maka tidak diterima oleh akal sehat. Allah itu bertangan, Allah itu berwajah, Allah itu bertempat, Allah itu memiliki anak, Allah itu memiliki teman, Allah itu memiliki bawahan, Allah itu memiliki kaki tangan dan sebagainya, Allah itu memiliki pembantu. Itu tidak tertasawur pada akar. Hai terima liakai itu kumudua. Kemudian maka adalah yang 20 itu telah dihimpunkan ulama daripada Quran dan hadis. Maka dibilangkan pula wujud ghairul mawjud, seperti yang dimu'tamadkan oleh Imam Razi. Demikian lagi dibilangkan sifat ma'ani itu lain daripada sifat ma'nawiyah. Maka sifat 20 lahirnya daripada hadis dan ayat. Nyawa yang perlu ingat ini. Baik untuk terpaham sifat 20-nya ciptaan ulama kon. Pane lahir sifat 20-nya dari wujud hingga pembahasan mutakallimun daripada Quran dan hadis. Termasuk 20 sifat bila mana dikategorikan wujud ghairal mawjud. Wujud itu termasuk kepada sifat. Wujud bukan zat. Menyehanata pura wujudnya kepada sifat berarti si kurang belah. Yang kedua, digolongkan sifat yaitu digolongkan sifat ma'ani berbeda dengan ma'nawiyah. Maka menyehana tagolongkan sifat mahani berbeda dengan sifat ma'nawiyah kagak ada 7 tu. Berarti tinggal 12. Maka ada sebahagian yang mengatakan sifat ma'ani itu tidak berbeda dengan sifat ma'nawiyah. Karena yang tersebut dalam Al-Quran innallaha qadirun ataupun innallaha qadirun alimun, hana tersebut ilmu kudrah hana.
Maka ada yang berpendapat Allah itu qadirun dengan zatnya, Allah itu alimun dengan zatnya, Allah itu muridun dengan zatnya. Ada pula yang berpendapat Allah itu qadirun dengan sebab berdiri kudrah pada zat, Allah itu alimun dengan sebab berdiri ilmu pada zat, Allah itu muridun dengan sebab berdiri iradah pada zat. Inilah terjadi khilafiyah. Yang baik tengku nepe bata asal, artinya Allah itu tidak kudrah, artinya Allah lemah, nyan berarti sesat dan kafir. Kalau kita itikad Allah itu qadirun, bukan dengan kudrah tapi qadirun dengan zatnya, nyan hana masalah, walaupun ada sebahagian mengatakan itu termasuk dalam kategori juga sesat, wallahu alam. Kemudian takalan ukalam, maka jika kita bilangkan wujud itu in maujud dan kita bilangkan sifat ma'ani itulah sifat maknawiyah, maka jadilah sifat yang wajib kita ketahui itu 12 sifat jua. Hana tapuruh wujud kepada sifat. Oh wategekun tohglah naglah toh naglah yang kediri glah, natika toh natika yang kediri tika. Artinya apa? Ada itu bukan sifat. Ada itu hanya suatu petunjuk untuk menunjuki bahawa zat benar-benar ada. Maka ada itulah diri zat. Huwa hiya, dianya ada itulah dianya zat. Menyata pegah menan berarti kagak ada sabah, si kurung belah. Begitu pula ketika kita mengatakan sifat ma'ani itulah sifat maknawiyah, sifat maknawiyah itulah sifat ma'ani, kagak ada tujuh. Maka yang wajib legetannya tepe secara terperinci cuma 12 sifat. 12 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lilawadi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Qudrah, iradah, ilmu, hayya, sama', basar, kalam hingga wujud hana tuah. Cuma tak yakin mentang legetannya segala sifat yang kamalat naba Allah kabeh dengan 12 tu kan. Nya tamah di dah juju nak kalan. Maka ji semakin panjang tabut di dah juju pu reung pu limai hom pokok ji di dah juju. Menan ji. Maka karena inilah kata Ibnu Subki di dalam kitab Jami'ul Jawami', ma'rifatul hali mimma yanfa'u ilmahu wala yadurru jahlahu. Wa qala al-musannifu fi syarhil wasti al-jahlu biha la yadurru fil aqaidi ay li annaha la thubuta laha fi nafsiha wala bi'atibari ghairiha li annaha ibaratun an qiyami sifatil ma'ani bidzati wa laysat amran zaidan ala dalika. Kata Ibnu Subki, mengetahui akan hal maknawiyah setengah daripada barang yang memberi manfaat pengetahuan akan dia. Tate'ah sifat maknawiyah secara terperinci nyawa termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kata beliau, dan tiada memberi mudarat jahilnya. Andai kata hana tate'ah secara terperinci pakiban sifat maknawiyah Allah, nyan hana mudarat syid. Arti hana mudarat, hana membawa cacat kepada i'tiqad. Menyatate'ah nyan tergolong kepada ilmu yang bermanfaat. Hana syid tate'ah, hana mudarat syid, hana cidraknya dikewen. Dan kata musannif, yaitu Syekh Sanusi di dalam kitab Syarih Wasti, jahil dengan dia, yakni dengan hal itu tiada memberi mudarat pada ilmu aqaid, karena bahwasanya tiada sabit baginya pada dirinya
dan tiada dengan i'tibar bagi yang lainnya. Karena bahwasanya ibarat daripada berdiri sifat ma'ani dengan zat, dan tiada pekerjaan yang lebih atas yang demikian itu. Nepegah ni Syekh Sanusi, hana tate'oh pakiban sifat maknawiyah secara terperinci, hana masalah. Karena yang hakikatnya sifat maknawiyah itu tidak maujud. Sifat maknawiyah menurut Syekh Sanusi hanya sebatas ibarat. Pemakna ibarat kata lain yang singkat untuk menjelaskan sesuatunya makna ibarat. Oh wategekun qadirun. Nyan kegelantau kalimat yang singkat sebagai pengganti untuk guna pegah ba'dat kaidang kudrah. Muridun, kata singkat, bahasa singkat untuk menjelaskan bahawa pada zat telah berdiri iradah. Alimun, kata singkat untuk menjelaskan bahawa pada zat sudah berdiri ilmu. Maka hana tate'oh alimun, hana tate'oh secara rinci qadirun, muridun, hana masalah. Karena yang namanya ibarat memang la maujudah. Hana wujud ijibah hakikat, hana wujud ijibah bak kejadian lahir yang wujud bak zihin. Karena dia ibarat itu bukan termasuk kepada hal. Walau sebahagian ulama mengkategorikan ibarat itu tergolong kepada hal. Ada sebahagian pula yang mengatakan maknawiyah itu bukan ibarat, sifat yang terasing daripada ma'ani. Nyoka khilaf lah. Maka dalam ulama ahli sunnah itu sendiri memiliki berbagai macam khilafiyah. Tapi khilaf kan rat sagau asalnya tiqut, rat sagau furu'iyah. Tetap mandum ulama mengakui Allah wajib wujud. Yang terjadi khilaf wujud itu sifat atau diri zatnya. Hinan takai. Jadi asal sama, furu' yang terjadi berbeda. Jadi umum ulama ahli sunnah meyakini bahwa Allah itu kudrah, Allah itu qadirun. Yang terjadi beda pendapat, qadirun tersebut sifat hal ataupun hanya sebatas ibarat. Nyo yang terjadi beda. Sifat hal berarti dua sifat yang berbeda antara ma'ani dengan maknawiyah. Ibarat yang bit-bit sifat cuma ma'ani. Sedangkan maknawiyah kan sifat puasit hanya kegelantau pegah ba'dat kaidua kudrah gekun kadirun. Hanya kegelantau pegah ba'tameh kaidua sifat panjang gekun yang panjang. Hanya kegelantau pegah bak tameh kaidu kerah gekun yang kerah. Oh wate gekun kesirau urang yang bro akai. Nyan ke bahasa singkat untuk genek bite bak getanya baji kaidu sifat bro akai. Maka ibarat. Ibarat berarti kan sifat. Ya, hina ke terjadi khilafiyah. Maka adalah padanya dikata keadaan Allah Ta'ala qadiran itu ibarat daripada berdiri kudrah dengan zat Allah dan tiada ada sifat yang lain lagi. Ya, kan terjadi khilaf. Pernah sifat lain hana kun qadiran cuma genek pegah ba'dat kaidu kudrah nan sakai. Artinya putra qadiran itu bukan sifat. Nya pendapat sebahagian. Dan atas kaul yang menyebutkan hal, yaitu kaul yang mu'tamad, akan tetapi dalam pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang mu'tamad, yang kebanyakan berpegang ulama berkata ia qadiran itu bukannya ibarat daripada berdiri kudrah dengan zat, dan sungguhnya sifat yang lain yang sabit pada zihin tiada maujud pada kharid, dan tiada pula ma'dum pada zihin yang lebih ia daripada berdiri ma'ani dengan zat.
dan kudrah dan keadaannya kadiran itu dua sifat, antara keduanya taladzum, maka kadirun melazimkan berdiri kudrah pada zat, maka dinamakan zat itu kadirun. Sedangkan pendapat yang kuat dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, qadirun itu sifat yang lain, kudrah itu juga sifat yang lain. Beda qadirun dengan kudrah. Kalau kudrah itu sifat maujud, baik maujud pada zihin ataupun maujud pada kharid. Arti maujud pada kharid, seandainya Allah membuka hijab, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya kudrah itu yang asli, bagaimana hakikat ilmu, bagaimana hakikat iradah. Seandainya Allah membuka hijab, kita dapat melihat, kita dapat menemukan bagaimana yang aslinya. Itu maujud pada kharid. Kalau maujud pada zihin, diterima oleh akal benar yang namanya demikian itu ada. Sedangkan qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, itu sifat haliyah. Apa itu sifat haliyah? Suatu sifat yang dibenarkan ada oleh akal, tetapi tidak akan kita dapati dalam alam nyata. Li akai ipatih kena lam alam kejadian nyata hantar empok. Walau Allah nebuka hijab, handu takalan pakai ban kadiran. Pakon handu karena memang hana lam alam nyata. Tapi li akai iterimong kena. Sama bandingan lagi panjang dengan yang panjang. Yang duh takalan lagi tanya panjang nunggu. Yang panjang hana duh nunggu. Bahkan hanaduh yang panjang, karena yang panjangnya haliyah, keadaan zat bakwa tekai dua sifat panjang, maka gekun ke zatnya yang panjang kon panjang kon yang panjang, beda-beda dua. Maka antara mameh dengan yang mameh beda, antara dengan yang beda. Sifat, yang juga sifat. Panjang sifat, yang panjang juga sifat. Kerah sifat, yang kerah juga sifat. Cuma beda menyekerah sifat maujud. Maujud bak zihin, maujud bak kharid. Yang kerah cuma maujud bak zihin, bak kharid hana maujud dengu. Makanya kepenan dengan sifat hal. Putra sifat hal ipatih na li akai, tetapi hantar empek bak alam nyata. Yang sifat hal dengu. Jadi ahwat tegakun yang lepi, yang suum, nyan mandum sifat hal tu, yang tembun, yang mangat, yang ped, yang keuang, yang rehang, nyan mandum sifat hal tu. Maka tarempak sifat hal, hantar empok tu. Hantar empok kena tu. Tapi ipateh liakaina, sebab menyahana idua rehang hantakun yang rehang, takun yang rehang karena idua rehang, maka gepenan antara ma'ani dengan ma'nawiyah taladzum, saling keterikatan, lazim malzum. Asai ba'zat kaiduk panjang, pasti kezat kekun yang panjang. Oh wate kezat kekun yang panjang, pasti ba'zat iduk panjang. Oh wate kezat takun qadiran, pasti ba'zat nai dua kudrah. Ketika ba'zat nai dua kudrah, pasti kezat takun qadiran. Lazim malzum, saling keterikatan. Oh wate ba'zat kai dua panjang, han mungkin takun kezat yang mepengut ragu-ragu. Oh wate takun kezat yang han mungkin ba'zat iduk panjang. Maka takun yang panjang karena kai dua panjang. Ketika kai dua panjang, takun tu kejih yang panjang. Kamu kah? Asal kamu pun mangat lagi. Maka barang siapa menafikan sifat maknawiyah atau suatu daripadanya, kafir dengan ijma'. Orang yang penafi sifat maknawiyah, Allah itu tidak kadirun, Allah itu tidak muridun, Allah itu tidak alimun, secara ijma' sepakat ulama orang itu kafir. Nyuat ramu tulis kan tak pegah-pegah.
Pakon, karena adalah ia sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ittifaq ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah. Dan demikian, barang siapa menafikan sifat ma'ani daripada asalnya, seperti ia berkata, Allah itu tiada kadiran umpamanya dengan zatnya, tiada dengan sifatnya yang berdiri dengan dia, juga kafir. Jadi ketika tak penafi sifat maknawiyah, Allah itu tidak kadiran, Allah itu tidak muridan, Allah itu tidak aliman, nyan langsung kafir itu. Ataupun pada asalnya laju Allah hanya gemusifut dengan ma'ani pada asalnya. Artinya mana? Allah hanya gemusifut dengan kudrah, karena hanya kudrah ba Allah kadiran-kadiran pitan kafir sih. Allah hanya gemusifut dengan ilmu, karena hanya itu ilmu ba Allah, maka Allah juga hanya aliman kafir. Allah hana sifat dengan iradah, karena hana iradah makanya Allah bukan muridan, kafir. Nyan langsung murtad no. Dan orang yang tiada menafikan dia dengan asalnya, seperti Mu'tazilah dengan berkata ia tiada bagi Allah itu sifat ma'ani, dan sungguh ia kadiran dengan zatnya, aliman dengan zatnya. Demikianlah hingga akhirnya tiada kafir i'tiqad itu. Tetapi pasal dan bid'ah juga. Demikianlah disebutkan Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Yang lagi dah pegah menau. Tiba dah pegah menau, Allah itu kadiran. Tapi kadiran Allah kan dengan sebab hidup kudrah ba'dat Allah. Kuasit, Allah itu kadiran dengan zatnya. Memang Allah memang mesti kadiran. Menyatakan kadiran kan Allah. Allah itu aliman, aliman dengan zatnya, kan aliman karena itu ilmu, kan artinya putra ipehana sifat ma'ani, kudrah, irada, ilmu, hayah, sama, basar, kalab, nyan hana. Yang na putra sit qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakalliman. Berarti Allah qadiran kan dengan kudrah, kan Allah kadiran dengan zatnya. Allah muridan dengan zatnya. Bagaimana maksud dengan zatnya? Menyehana kadiran ba Allah, jankan Allah. Hansah dia ke Tuhan mihana kadiran. Menya Allah hana aliman, jankan Allah. Hansah dia ke Tuhan menyehana aliman. Artinya putra, agar sah jadi Tuhan, jadi Allah, mesti kadiran, mesti aliman. Hai terima liakai kita nyo menyehana kadiran, hai patih liakai kita nyo menyehana aliman, hingga hana mutakaliman. Tetapi kan dengan sebab kudrah iradah, nyan hana murtad dengku. Cuma geanggap nyan pase bid'ah dan sesat. Maka yang sebenarnya pakiban, yang sebenarnya lagi yang kata muruna wajamunkan sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib getanyo tepu. Karena pakan wajib ohnan getanyo tepu, ohnan yang gepu wajib. Teh 20 buah sifat. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, kelihaya baqa, mukhalafatul lawadih kiyabu binafsih wa daniyah, alinyan 7 buah ma'ani kudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam, 7 buah maknawiyah qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Dari 20 tersebut gebagi kepada pet sabah, iaitu nafsi wujud, kemudian 5 buah iaitu salbi, qidam, baqa, mukhalafatul lawadih qiyamu binafsih wa daniyah, 7 buah iaitu ma'ani kudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam, 7 buah iaitu maknawiyah qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Nyan yang cukup lengkap tunggu berdua. Maka mempelajari sifat Allah lengkap 20 sifat, nyawa kata mufhum kata turi Allah dengan secara lengkap menurut lengkap ilmu yang tak fahami. Kelengkap tatat han lengkap, karena yang te'ah pakiban diri Allah itulah draw Allah.
Yang te'ah pakiban diri zat Allah, draw Allah. Pakiban yang te'ah sifat Allah, itulah diri draw Allah. So yang te'ah pakiban buat Allah, tak draw Allah. Untuk te'ah hakikat, hana ada te'ah. Cuma lagi tanya te'ah dalam memahami sebatas yang neberi pemahaman oleh Allah melalui ayat Al-Quran dan melalui lidah Rasulullah. Te'ah sebatas gepa te'ah. Yang hana gepa te'ah, kapasti hana te'ah. Dan hana wajib daya tuntut supaya nyak mu'ah. Habis umum tetap handa te'ah. Pakan handa te'ah karena hana gepa tu. Ya, biasalah alam tu. Wallahu a'lam bisawab.